Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah perancangan alat bantu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami kelompok A10 yang beranggotakan Devin Fanani, Gabriela Lisandra, Erwin Christian, Lisa Luciana, dan Agung Nagata akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perancangan alat bantu. Secara garis besar, presentasi ini dibagi menjadi 4 buah outline. Pertama-tama, saya Gabriela Lisandra akan membahas terlebih dahulu mengenai deskripsi produk yang kami pilih untuk dilakukan pengamatan. Produk atau benda kerja yang kami pilih untuk dilakukan pengamatan adalah gear. Gear dapat dengan mudah kita temukan dalam benda-benda permesinan seperti sepeda motor dan benda-benda permesinan yang lainnya. Pada umumnya, gear ini memiliki fungsi untuk mentransmisikan gerakan berupa putaran dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Poros benda kerja yang terdapat pada gear yang kami amati ini memiliki diameter sebesar 60 mm dan toleransinya sebesar 0,2 mm. Oleh sebab itu, besar diameter poros pada gear ini berada dalam rentang 59,8 hingga 60,2 mm. Dalam pembuatannya, proses manufaktur yang terjadi antara lain cutting, turning, dan pembuatan pola ulir. Berikut ini merupakan lembar rencana proses atau LRP dari benda kerja yang kami amati, yaitu gear. Berdasarkan LRP ini dapat diketahui bahwa material yang digunakan dalam pembuatan gear ini adalah carbon steel dengan panjang mula-mulanya yaitu sebesar 1000 mm dan diameternya 185 mm. Terdapat 12 proses yang terjadi dalam pembuatan gear, di mana proses yang pertama adalah cutting. Cutting ini dilakukan untuk memotong karbon steel hingga berukuran 55 mm. Stasiun kerja yang digunakan adalah cutting station, bahan pembantunya adalah coolant, dan tools yang digunakan adalah bandsaw. Selanjutnya, proses yang kedua adalah turning. Turning ini dilakukan untuk membubut sisi silinder menjadi berukuran 5 mm. Stasiun yang digunakan adalah turning station dan toolsnya adalah pahat turning. Selanjutnya, turning ini kembali dilakukan. Namun, turning dilakukan untuk membuat lubang pada bagian tengah sedalam 15 mm dengan diameter sebesar 45 mm. Selanjutnya adalah turning, di mana turning ini dilakukan untuk membuat lubang pada bagian tengah sedalam 40 mm dengan diameternya sebesar 40 mm. Selanjutnya, turning ini kembali dilakukan untuk melakukan pembubutan sesuai dengan desain dari gear. Proses selanjutnya adalah milling, di mana pada proses ini gear dilubangi sebanyak 4 buah dengan diameter lubang sebesar 15 mm dan kedalamannya sebesar 25 mm. 4 lubang ini dibuat sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah cutting. Cutting ini dilakukan untuk membuat pola gerigi di bagian dalam lubang tengah. Cutting kembali dilakukan untuk membuat pola gerigi kecil di sepanjang sisi gearnya. Langkah selanjutnya adalah inspeksi. Inspeksi ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pola gerigi yang telah dibuat pada proses-proses sebelumnya. Setelah inspeksi dilakukan, langkah selanjutnya adalah heating treatment, di mana pemanasan ini dilakukan untuk memperkuat benda kerja. Proses terakhir yaitu grinding, di mana bagian-bagian yang kasar pada benda kerja akan dihaluskan. Berdasarkan LRP yang telah kita buat, dapat kita ketahui proses produksi yang tersulit, di mana proses tersulit dan memiliki waktu setup terbanyak adalah proses G9. Proses G9 ini memerlukan banyak sekali waktu setup. Ini terjadi karena proses G9 ini perlu dilakukan pengukuran dan juga centering terlebih dahulu agar proses milling pembuatan lubang sesuai dengan ukuran dan desain yang sudah ditentukan. Saya Celestinus Devin Fanani dari kelas A. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai operation process chart dari produk yang dibuat oleh kelompok 6. PC ini, proses-proses yang dilakukan mengikuti lembar rencana proses yang telah dibuat. Secara ringkas saja, untuk OPC ini memiliki 13 operasi dan juga satu proses pemeriksaan, di mana untuk membuat suatu produk gear dari bahan baku awal hingga jadi memakan waktu selama kurang lebih 1757 detik. Pada produk gear ini, produk gear memiliki bahan baku yaitu carbon steel. Pada proses pertama diawali oleh proses cutting, yaitu diawali dengan huruf G1 dan dilanjutkan oleh proses turning pada G2, G3, G4, dan G5. Lalu dilakukan proses milling, lalu dilanjutkan oleh proses cutting banyak 2 kali dengan bantuan oil sebagai pelumasnya. Lalu dilanjutkan oleh proses inspeksi. Setelah ada proses inspeksi, dilanjutkan oleh proses heating untuk memperkuat produk gear dan juga proses grinding yaitu memperhalus bagian-bagian gear yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya
akan masuk ke proses perancangan alat bantu. Selanjutnya akan masuk pada tahap pertama dari perancangan alat bantu, yaitu penentuan tipe jig. Untuk pembuatan produk gear ini digunakan jig bertipe circular template jig. Pemilihan circular template jig karena bentuk gear yang silinder, maka dipilih pula untuk jig yang silinder, yaitu circular template jig. Selain karena bentuk gear yang silinder, pemilihan circular template jig juga dikarenakan karena harga dari template jig yang lebih terjangkau dibanding jenis jig yang lainnya. Perancangan template jig sendiri lebih mudah dan lebih sederhana, maka dari itu dipilihlah circular template jig yang dirasa paling cocok untuk membuat produk gear. Untuk locator, dipilihlah bagian diameter yang berada di tengah-tengah gear, yaitu berupa poros dari gear. Bagian tersebut ditandai dengan warna merah pada gambar yang ada di slide sebelumnya. Penggunaan locator ini mengakibatkan tidak diperlukannya lagi locator lain, karena dengan locator berupa poros dari gear tersebut, maka jig tidak akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Untuk memperkuat penahanan dari jig ini, ditambahlah strap clamp berupa clamping. Clamping di sini dipilih strap clamp karena agar jig saat proses pelubangan tidak dapat ditahan oleh strap clamp, sehingga proses pelubangan dapat berjalan dengan lancar. Dan juga untuk menghindari adanya perputaran dari jig. Perputaran dari jig sendiri ini bisa mengakibatkan perbedaan posisi lubang yang seharusnya dilakukan sesuai dengan rencana. Maka dari itu dipilih strap clamp untuk menjepit jig dengan benda kerja berupa gear, sehingga proses pelubangan dapat dilakukan dengan mudah dan juga sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Perkenalkan, saya Lisa Luciana. Selanjutnya pada tahap kedua pembuatan jig, kita akan menentukan locating part. Diketahui bahwa diameter poros benda adalah 60 plus minus 0,2 mm, berarti berukuran maksimum 60,2 mm dan minimum 59,8 mm. Karena acuan dari pembuatan jig ini adalah diameter poros benda, dengan demikian, diameter lubang alat bantu harus lebih besar dari 60,2 mm. Setelah ditentukan bahwa ukuran diameter lubang jig adalah 60,3 mm, perhitungan toleransi untuk diameter lubang jig adalah 60,3 dikurangi 60,2 dibagi 2, yaitu 0,05 mm, sehingga ukuran maksimum diameter lubang jig menjadi 60,35 mm, dan ukuran minimum adalah 60,25 mm. Tahap berikutnya adalah locating bushing. Terdapat dua kondisi ekstrim untuk menentukan kelonggaran dan pergeseran pusat diameter jig. Yang pertama adalah lubang jig maksimum dan poros gear minimum. Berdasarkan ukuran lubang dan poros yang sudah ditentukan pada step kedua, lubang maksimum adalah 60,35 mm dan poros gear minimum adalah 59,8 mm. Perhitungan kelonggaran menjadi 0,55 mm yang ditunjukkan dengan tanda X. Sedangkan pergeseran pusat diameter jig adalah 0,55 mm dibagi 2, yaitu 0,275 mm, yang artinya diameter lubang jig dapat bergerak ke kanan atau ke kiri sebesar 0,275 mm yang ditunjukkan oleh Y pada gambar. Kondisi kedua adalah lubang jig minimum dan poros gear maksimum. Dengan ukuran yang diperoleh dari step 2, lubang minimum adalah 60,25 mm dan poros gear maksimum adalah 60,2 mm. Nah, untuk kelonggarannya, maka perhitungannya 60,25 mm dikurang dengan 60,2, yang berarti 0,05 mm yang ditujukan pada X di gambar. Dan pusat diameter lubang jig dapat bergeser ke kiri atau ke kanan sebesar 0,025 mm yang diperoleh dari 0,05 mm dibagi 2. Pergeseran ini ditunjukkan oleh tanda Y pada gambar. Perkenalkan, saya Erwin Christian. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai locating bushing. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana pergeseran pusat jig akan mempengaruhi jarak dari pusat jig ke pusat lubang yang akan didrill. Baik pada kondisi ekstrim yang pertama maupun kondisi ekstrim yang kedua, jika pusat jig bergeser ke kanan sejauh pergeserannya, maka jaraknya ke pusat lubang yang akan didrill adalah sejauh B. Namun, jika pusat jig bergeser ke kiri sejauh pergeserannya, maka jaraknya ke pusat lubang yang akan didrill adalah sejauh A. Nilai B ini adalah batas minimum, sedangkan nilai A ini adalah batas maksimum jarak dari pusat jig ke pusat lubang yang akan didrill akibat adanya kemungkinan pergeseran yang terjadi.
Berikut adalah perhitungan nilai A dan nilai B untuk masing-masing kondisi ekstrim. Jika kita melihat pada benda kerjanya, terdapat toleransi jarak pusat gear ke 4 pusat lubang yang akan didrill, yaitu sejauh 50 plus minus 0,3 mm. Jika kita melihat setiap batas maksimum dan juga batas minimum akibat pergeseran pusat jig pada kondisi ekstrim yang pertama maupun kondisi ekstrim yang kedua, ternyata tidak melanggar toleransi benda kerjanya. Dengan demikian, jika suatu waktu terjadi kondisi ekstrim yang pertama ataupun kondisi ekstrim yang kedua, maka jig yang kita buat akan tetap dapat menghasilkan output produk gear yang sesuai dengan spesifikasi toleransi yang telah ditentukan. Selanjutnya, jika kita membandingkan kondisi ekstrim yang pertama dengan kondisi ekstrim yang kedua, maka kelonggaran akan terjadi lebih besar pada kondisi ekstrim yang pertama. Dengan demikian, dalam penentuan toleransi jarak pusat lubang jig ke pusat bushingnya nanti itu, kita akan melihatnya atau berfokusnya pada kondisi ekstrim yang pertama ini. Jika pusat jig bergeser ke kanan sejauh 0,275 mm, maka jaraknya ke pusat lubang yang akan didrill adalah sejauh B, yaitu 49,725 mm. Nilai ini masih lebih besar dari batas minimum toleransi benda kerjanya, sehingga sebenarnya pusat lubang ini masih dapat bergeser ke kiri sejauh 49,725 dikurang 49,7. Namun, jika pusat jig bergeser ke kiri sejauh 0,275 mm, maka jaraknya ke pusat lubang yang akan didrill adalah sejauh A, yaitu 50,275 mm. Nilai ini masih lebih kecil dari batas maksimum toleransi benda kerjanya, sehingga sebenarnya pusat lubang ini masih dapat bergeser ke kanan sejauh 50,3 dikurang 50,275, yaitu 0,025 mm. Namun, toleransi yang diambil untuk jarak pusat jig ke pusat bushingnya nanti itu adalah 0,02 mm yang lebih kecil dari hasil perhitungan ini. Perkenalkan, nama saya Agung. Di sini saya akan membahas desain akhir dari alat bantu yang dirancang. Setelah diketahui proses perancangan alat bantu yang dibuat, maka diketahui bahwa alat bantu yang akan dirancang itu merupakan jig dengan tipe circular template jig. Locator yang dipakai adalah internal diameter dari benda kerja itu sendiri. Metode clamping yang digunakan adalah strap clamp, dan telah diketahui beberapa toleransi ukuran yang telah dihitung. Setelah mengetahui informasi-informasi tersebut, maka rancangan akhir dari alat bantu tersebut dapat dibuat. Berikut merupakan gambar proyeksi Amerika dari circular template jig yang telah dirancang. Pada gambar tersebut dapat dilihat terdapat dua toleransi ukuran yang telah ditetapkan, yaitu toleransi pada lubang berdiameter 60,3 mm dan toleransi pada jarak pusat lingkaran dengan pusat bushing yaitu lubang berdiameter 15 mm. Toleransi pada lubang berdiameter 60,3 mm itu ditetapkan sebesar plus minus 0,05 mm, di mana ukuran tersebut itu merupakan setengah dari selisih diameter poros gear maksimum dan diameter lubang template jig, di mana diameter poros gear maksimum itu sebesar 60,2 mm dan diameter lubang template jig itu sebesar 60,3 mm, di mana selisihnya itu 0,1 mm. Maka selisih itu dibagi 2 sehingga didapatkanlah nilai plus minus 0,05 mm. Selanjutnya, toleransi untuk jarak pusat lingkaran dengan pusat bushing itu ditetapkan toleransinya itu sebesar plus minus 0,02 mm, di mana toleransi tersebut itu tidak boleh lebih dari 0,025 mm yang merupakan pergeseran maksimum yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Terkait material dari alat bantu yang dirancang, dipilih material aluminium untuk template jig, karena material tersebut dinilai mudah untuk dilakukan proses pemersinan dalam pembuatan template jig tersebut. Dan juga material aluminium ini dipilih agar gaya tahan dari strap clamp yang terkotak langsung dengan template jig itu tidak merusak si template jig tersebut sebagai alat bantunya. Nah, material yang digunakan untuk bushing itu adalah baja
ataupun yang disebut sebagai steel, dikarenakan sifat dari material tersebut ini tidak cepat aus, mengingat bushing ini merupakan bagian yang terkena kontak langsung dengan mata drill pada saat proses drilling. Nah, berdasarkan gambar tersebut juga, terdapat 3 buah strap clamp yang berfungsi menahan benda kerja dan template jig, di mana jenis strap clamp yang digunakan merupakan jenis strap clamp third class lever action, yang merupakan jenis strap clamp yang paling umum untuk digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.